Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita untuk hadir pada hari ini di majelis ilmu di Masjid Al-Furqan Palembang, untuk bisa kita semuanya dapat mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Tentu juga kita sangat berharap Allah memberikan rezeki buat kita agar kita bisa berbagi dengan orang lain, niatnya untuk berbagi tentunya. Salam dan salawat semoga tercurah kiranya kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita nanti diberikan syafaat di yaumil akhir atas izin Allah tentunya. Karena tujuan kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana caranya untuk bisa mengikuti, masuk di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surga Jannatun Naim. Baiklah, kita hari ini mungkin kajian yang kita akan lakukan ini sudah terbiasa kita peroleh dari para guru atau ulama atau ustadz kita. Hanya saja perlu kita asah kembali ilmu kita untuk mengingat, karena metode pelajaran kita ini untuk mengingat bagaimanakah yang kita kira itu ada enggak di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertera segala sesuatu yang menuntun kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Saya mulai saja dengan menjalani kehidupan yang seimbang, temanya. Kemudian dimulai dengan manusia diciptakan oleh Allah itu tidak main-main. Ternyata ada satu surah di dalam Al-Quran itu, yaitu Al-Mu'minun, surat 23 ayat 115, yang ada kalanya terkadang kita lupa. Karena kita banyak membaca Al-Quran, terkadang lupa membaca artinya. Padahal sebenarnya arti Al-Quran inilah yang bisa membuat kita lebih memahami Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dalam menjalani, mengaplikasikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rasli sadari wa yassirli amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa ankum ilaina la turja'un. Kata Allah di dalam Al-Quran, maka apakah kamu mengira berarti membawa pikiran kita untuk berpikir, mengira-ngira gitu ya. Kami menciptakan kamu hanya main-main, tanpa ada maksud. Kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi ada 3 persoalan di dalam ayat ini. Pertama adalah kita itu seringkali mengira kita itu siapa. Sebenarnya ayat ini muncul ketika dahulu kala di Mekah ya. Di Mekah itu masih ada kaum yang ingkar, kaum kafirin, yang tidak percaya bahwa kehidupan itu akan ada akhirnya nanti. Sekarang ini pun seperti itu.
Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak akan kembali lagi kepada kami, kata Allah. Ada orang yang merasa setelah mati itu sudah selesai. Meninggal sudah selesai. Tidak ada ancaman, tidak ada siksa. Ya, karena sudah selesai. Itu yang dipikirkan oleh sebagian manusia. Ternyata Allah sudah tahu dari dahulu sampai sekarang ayat ini menjadi satu trending, ya. Kenapa saya bilang trending atau masih memiliki makna yang sama? Karena sekarang ini orang banyak sekali tidak memiliki pemahaman bahwa hidup itu tidak hanya sampai di alam kubur saja. Setelah Allah mencabut nyawa kita, maka itu akan berakhir. Tidak seperti itu. Ada akhirnya, kita kembali nanti di padang mahsyar untuk dihisab. Ada akhirat. Lalu kemudian yang kedua, kami menciptakan kamu tidak main-main. Artinya Allah itu sangat serius menciptakan kita. Kalau kita dilihat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia itu dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan sangat memiliki, kalau ada sebahagian di Al-Quran, jadi ada dua di Al-Quran itu, ada dikatakan di Al-Quran itu dari air yang sangat hina. Itu tentunya untuk membuat kita tidak sombong. Tetapi di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa penciptaan manusia itu sangat mulia. Ya, sangat mulia, sangat kokoh. Jadi sebelum kita diciptakan kan ada iblis yang diciptakan. Malaikat ada yang diciptakan sebagai makhluk Allah. Bahkan ada satu ayat, saya tidak tampilkan di sini, tapi ini ayat yang sangat lazim. Ayatnya adalah bahwa, wahai Allah, kata malaikat, kenapa engkau akan menciptakan orang yang akan merusak? Bahkan disebutkan orang yang akan menumpahkan darah sesama mereka. Nah itu di dalam ayat itu disebutkan adalah dalam tanda kutip protes daripada malaikat. Bahwa ngapain juga ya Allah menciptakan manusia. Kata Allah, menciptakan manusia itu ada tujuannya. Oleh karena itu, maka manusia itu, maka malaikat dan iblis disuruh untuk bersujud ketika penciptaan Adam. Jadi begitu besarnya hakikat daripada penciptaan kita, manusia ini, sehingga malaikat dan iblis disuruh untuk bersujud. Jadi artinya Allah tidak main-main menciptakan kita ini. Ada tujuan. Ada tujuan yang sangat besar. Oleh karena itu, harus dicamkan dalam hati kita bahwa kita ini sebenarnya umat yang paripurna, yang sangat berkualitas, yang sangat tinggi derajatnya diciptakan oleh Allah. Lalu Allah juga mengatakan bahwa apakah main-main itu tidak diberikan pahala? Pasti diberikan pahala. Kemudian tidak diazab. Pasti diazab. Jadi oleh karena itu, jangan mengira, wah santai sajalah dalam kehidupan ini. Nggak bisa. Kita harus memiliki pemahaman, makanya ilmu itu sangat perlu.
Ya, kehadiran kita di majelis ilmu itu sangat perlu. Siapapun yang akan memberikan, sepanjang itu memiliki manfaat yang besar buat kita. Jadi kita diberi pahala, reward, ya istilahnya orang sekarang itu tidak beri reward. Setiap ada ibadah kita diberikan reward. Jadi Allah juga tidak main-main menciptakan kita, diberikan reward. Kita datang ke majelis ini sama dengan berjihad. Apabila kita sakit, ya Allah akan memberikan kesembuhan. Setidaknya sejenak ketika kita di dalam majelis. Lalu kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kata Allah, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Untuk apa ilmu yang bermanfaat? Untuk bisa kita melakukan kegiatan ibadah kita. Karena ibadah itu tidak boleh sembarangan. Harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, maka kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Dan apakah kamu tidak diazab? Pasti diazab. Kata Allah, ya. Dan yang tadi saya bilang itu, yang ketiga itu, apakah kamu tidak dikembalikan kepada kami di akhirat nanti? Tidak. Sekali lagi tidak, kata Allah. Di dalam satu tafsir disebutkan bahwa tafsir, kalau tidak salah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa kamu, setiap manusia itu akan kembali kepada Allah dan mereka dihisab di yaumil akhir. Akhir itu dia akhirat nantinya. Jadi mereka diberi pahala, mereka diazab. Oleh karena itu, manusia itu harus beriman. Dan di dalam surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 36, saya tidak bacakan bahasa Arabnya, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak. Kita ini beri pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya apa? Syariat yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya. Jadi berpuasa, berbuat baik kepada orang, berniat baik kepada orang. Ini kan semua ibadah. Tauhid uluhiyah namanya, ya. Ya. Jadi manusia mengira meninggalkannya sia-sia dengan tanpa dibebani dengan aturan. Jadi tanggung jawab ini Al-Qiyamah. Jadi surat ini kamu memiliki tanggung jawab. Jadi kami tidak menciptakan kamu di Al-Mu'minun seperti ini, karena di Al-Qiyamah seperti ini. Pertanggungjawaban. Jadi tidak main-main memang dalam hidup ini. 2 ayat ini saja kita bahas sebenarnya sudah cukup luas. Bahwa kita tidak bisa sedikit pun bergeming dari pemahaman, dari pelaksanaan ibadah. Bagaimana kalau kayak gitu saya melakukan hidup ini? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, ini pertegasan daripada Allah lagi, ya. Maka apabila yang bertanya untuk apa sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini, sebagai seorang muslim tentu akan mudah menjawabnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah padaku. Quran surat Al-Jariyat surat 51 ayat 56. Jadi ini penegasan. Ayat ini sudah biasa, mungkin tiap hari kita mendengarkannya dari orang. Sehingga mungkin udah biasa aja, saya sudah sering mendengar. Tapi tahu nggak kita maknanya?
Maknanya sangat dalam. Apa makna yang dalam di situ? Adalah semua yang kita lakukan, semua yang kita apakan adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi harus berpikir, saya berjualan, saya mengajar, ya, saya sebagai seorang murid, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sebagai seorang ayah, seorang anak, seorang cucu, harus pandai beribadah hanya untuk Allah. Tidak bisa tidak. Ya. Karena itu surat ini mengasah ketauhidan kita. Ketauhid artinya kepercayaan kepada Allah. Semua beribadah, semua aku diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana banyak kehidupan ini yang harus dilakoni. Setiap hari kita harus melaksanakan kegiatan kehidupan. Nah, harus kita jadikan itu sebagai ibadah. Karena ada dalilnya, ada suratnya. Jadi tidak main-main. Enteng kita membacanya. Firman Allah ini sangat enteng kita membacanya. Tapi amat dalam pengertiannya. Ini mengasah ketauhidan kita. Tauhid. Tauhid apa itu? Artinya mengesahkan Allah. Tidak ada dua. Ya, tidak ada Allah itu dua. Allah hanya satu dan kita harus percaya dan yakin tentang itu. Ya, mengikuti ketauhidan itu ada yang disebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya hanya sekadar untuk mengingatkan kita, ya. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat 16 ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja. Dan jauhilah tagut. Tagut itu ya setan. Segala macam yang berkaitan dengan kehidupan keduniawian yang bersifat setan, hawa nafsu, itulah tagut. Sembahlah Allah saja. Ya. Lalu kemudian dikuatkan lagi surat Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 2 dan 3. Maka sembahlah Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ya. Yang kedua, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi hanya Islam ini yang bersih dari kesyirikan. Karena kita perlu ingat, pada zaman Rasulullah saja pun seorang sahabat pagi-pagi masih la ilaha illallah, sore hari dia sudah kafir. Bahkan ada yang disuruh Rasulullah untuk pergi keluar kota untuk mensiarkan keagamaan. Sahabat itu melihat seorang wanita, lalu kemudian dia menikah. Wanita itu sudah mengatakan, saya tidak boleh menikah dengan kamu karena saya adalah seorang kafir. Tapi ustadz atau ulama ini masih saja menikahi dia. Lalu kemudian dia murtad. Padahal pada awalnya, pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah hanya ingin mengatakan, pergi meluaskan Islam. Murtad. Yang paling menyedihkan, gendang perang hadir. Dia ikut berperang, lalu mati dalam peperangan. Mati dalam kafir. Jadi, ingat, hanya kepunyaan Allah agama yang ini, ya, sembahlah Allah dan memuliakan. Jangan keluar dari Islam. Kita tidak boleh keluar dari Islam. Satu lagi, untuk menguatkan keimanan kita, di surat Al-Bayyinah,
Saya sengaja memperbanyak surat ini supaya jangan kita merasa bahwa surat ini baru hadir. Kok saya nggak tahu ya surat-surat ini ya? Baru hadir karena kita tidak pernah orang Islam menyatakan diri sebagai seorang Muslim, tapi tidak pernah membaca Al-Quran dan artinya saja. Kita tamat 1 bulan, 30 juz ya. Saya sudah tamat, tapi dia tidak pernah tahu artinya apa, makna yang ada di dalam. Nah, makanya ke majelis itu adalah untuk itu sebenarnya, untuk mengatakan Al-Bayyinah adalah surat 98 ayat 5. Apa? Artinya saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan. Disuruh menyembah, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dengan lurus. Memurnikan ketaatan itu bagaimana? Yaitu tadi, ya Allah Tuhanku, hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa memberikan jalan hidupku. 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, itu semuanya takdirnya sudah ada. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan kehidupan ini. Takdirmu sudah ada diberikan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptakan manusia. Allah sudah membuat skenarionya. Pak bangun lubis itu rezekinya seperti ini. Ya. Kemudian dia akan jadi ini, akan begini. Pada hari ini dia seperti ini. Tadi saya mau ke sini, tadi malam sehat-sehat saja. Ya, tadi orang rumah bilang nggak usahlah katakan kepada Pak Mukarrom nggak bisa hari ini karena saya muntah, sakit saya tadi pagi. Siapa yang mengira? Siapa yang mengira tadi malam tenang-tenang saja saya mau memberikan kajian, tiba-tiba sakit sampai pukul 7.15. Muntah. Masuk angin dan saya salah makan obat. Tidak dibarengi dengan obat mah. Kan saya sakit mah. Itu takdir saya. Itulah takdir. Sakit takdir itu. Tapi dilawan takdir itu. Ya. Dilawan, kata Allah, kalau kamu berusaha, bisakah kamu melaksanakan sesuatu? Bisa. Takdirnya sakit, tapi kalau kita ditakdirkan datang ke sini untuk memberikan kajian, itu juga takdir. Jadi semua skenario itu, kalau kata ulama mengatakan itu, sebagian itu takdir itu bisa diubah dengan doa. Satu bukti Allah mengatakan bahwa kamu bersilaturahimlah sering-sering agar kamu dipanjangkan umurnya. Jadi Allah sebenarnya sudah menetapkan berapa usia kita. Tapi Allah juga menyebutkan silaturahim itu memperpanjang umur. Jadi kajian takdir nanti kita lakukan. Itu yang namanya tauhid rububiyah, ya. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 31. Semua yang saya sampaikan ada 4 ayat ini adalah mendukung ayat 56. Bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah.
mengakui ketauhidan, memantapkan hati. Ya. Tetapi walaupun begitu, dalam satu hadis Rasulullah ya menerangkan firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan katanya ketaatan bahwa kita hidup persoalan dunia juga tidak dapat dikesampingkan. Ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu hanya mengingatkan kembali, ya saya sudah percaya bahwa semua kita sudah tahu. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak tercatat sebenarnya, tetapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi katanya di situ, hidup harus seimbang. Tadi kan disebutkan, Pak Bangun tadi menyebutkan ketaatan kepada Allah itu harus semata-mata. Tapi hidup di dunia ini, hadis riwayat Bukhari itu, persoalan dunia juga tidak bisa dikesampingkan. Ya. Ini ada satu kisah. Kisah ini sengaja saya buat supaya kita tidak ragu di dalam menjalankan kehidupan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah Nabi, bertanya tentang ibadah beliau. Mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya. Salah seorang mengatakan, aku akan salat malam seterusnya. Yang kedua berkata, aku akan berpuasa tanpa berbuka. Ya, kemudian yang lain berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Sangkin takutnya mereka dengan ibadah itu tersia-sia, maka itulah yang dilakukan oleh 3 sahabat. Kata Nabi apa? Itu telah berlebih-lebihan dalam ibadah sehingga melupakan aspek hidup di dunia. Ya. Rasulullah lalu bersabda, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Sabdanya lagi, demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di dunia, di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku salat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Maksud yang diberikan oleh Rasulullah di sini adalah, kalaupun kamu mau sholat tahajud setiap hari, tidur juga lah. Ya kan? Tidak lalu menunggu gitu ya. Ada tidurnya. Kemudian kalau berpuasa, jangan berpuasa sepanjang hari. Ada yang berbukanya. Yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah satu puasa yang namanya puasa Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Jadi inilah keseimbangan hidup di dunia ini. Ini Rasulullah yang mengatakan, jangan lupakan duniamu juga, tidak boleh. Ya, jangan tidak menikah. Karenanya yang 3 itu saja, persoalan berpuasa, persoalan salat tahajud, kemudian persoalan menikah. Apabila tidak dilakukan sunnah-sunnahnya, maka tidak termasuk golonganku. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Lalu, ya, ada di sini satu ayat yang cukup menarik untuk mendukung keseimbangan hidup itu, adalah Quran surat
At-Taghabun, ya, surat 64 ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan kikir maksudnya beruntung, memelihara dari kekikiran, memelihara dari sifat kikir. Jadi tidak kikir gitu ya. Itulah orang yang beruntung. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ya. Di Allah tidak mengatakan terus-menerus sholat itu, membaca Al-Quran setiap menit sehingga meninggalkan yang lain. Tidak seperti itu. Menurut kesanggupanmu. Ada salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah beramal menurut kesanggupan dan rutin mendukung surat ini. Menurut kesanggupanmu itu adalah kesanggupan kita sebagai manusia. Manusia ini kan memiliki kesanggupan. Sedangkan kalau sakit saja kita boleh berbaring kan? Boleh berbaring. Ya. Lalu nafkahkanlah nafkah yang baik dari dirimu. Artinya kalau kita tidak memiliki rezeki, ya, bukan tidak memiliki rezeki, belum ada rezeki, apakah kita tidak menyampaikan sedekah kepada orang lain? Apakah kita tidak menafkahi anak dan istri kita? Ini keseimbangan. Pada masa lalu juga terjadi kehidupan yang seperti itu. Bahwa ada orang, ya, seorang ulama, sahabat Rasulullah juga, kerjanya hanya di masjid saja. Lalu siapa yang memberi makan istri dan anak-anaknya? Kan seperti itu. Jadi, surat ini menunjukkan kepada kita keseimbangan hidup. Harus memberikan nafkah. Kalau tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau bersedekah kepada orang lain, berarti kita juga tidak beribadah kepada Allah. Menurut kesanggupanmu. Allah kan tidak pernah mengatakan sekuat-kuatnya. Kalau mau memberikan sedekah itu harus 100.000. Tidak pernah disebutkan oleh Allah. Ya, Allah mengatakan itu 2.000 perak pun jadi. Tapi rutin. Lihat orang yang sedang memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari kita, kasihlah dia. Kasihlah. Karena Allah akan memberikan, ini salah satu contohnya, Allah akan menggantikannya. Hanya perlu keyakinan. Seringkali kita terkadang itu takut, ya. Tapi jangan juga berlebihan. Memberikan sesuatu kepada orang berlebih-lebihan. Sehingga terkadang sampai habis. Tapi jangan takut. Untuk memberi berlebihan pun jangan takut. Karena Allah sudah menjamin rezekimu. Bahkan ada disebutkan dalam Al-Quran, aku akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau kita pelit, kalau kita tidak memberikan kepada orang, ya, kepada tetangga, bahkan Rasulullah pun mengatakan kepada orang kaya boleh memberikan hadiah. Orang yang sanggup kita lihat, boleh memberikan hadiah. Nah, itulah Islam itu, betapa eratnya Islam itu. Dan itu ibadah
Seperti tidak gitu ya. Padahal dunia ini tempat ibadah kita, itu ibadah. Ya. Lalu kemudian beribadah kepada Allah, lalu peduli kehidupan dunia, ya, untuk menyambung yang tadi itu. Di surat An-Nisa, surat 4, ayat 36. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya baca karena waktunya tinggal sedikit lagi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa Allah berkata dengan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan ibu bapa? Itu tadi menyambung surat At-Taghabun, ya, surat 64 ayat 16 ini makin dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ya, firman Allah-Nya yang menyebutkan ini. Karib kerabat pun berbuat baik, nggak ada uang, berbuat baik, senyum itu adalah ibadah. Senyum saja pun adalah ibadah. Halo kawan, itu pun ibadah. Sangat susah kita terkadang ya mengumbar senyum kita kan, atau berbaik-baik kepada orang. Ya maksudnya bukan senyum itu harus senyum Nanti orang mengira pula, ini kenapa bapak inilah senyum-senyum terus, kenapa ibu inilah senyum-senyum terus. Ini kayaknya ada yang maladjustment ya, ada yang tidak sesuai ini. Nah, kan gitu ya. Anak-anak yatim, cari anak yatim itu. Karena anak yatim dalam satu tafsir, dalam satu ayat juga di dalam Al-Quran disebutkan, aku bersama anak yatim, kata Allah. Apabila kau memberikan sesuatu kepada anak yatim, engkau telah memberikan sesuatu kepada aku, kata Allah. Jadi Allah sangat senang. Makanya usap, minimal usap kepala anak yatim itu. Orang-orang miskin. Sering kita melihat terkadang itu di dalam kehidupan kita ini, ada orang yang datang ke mobil kita, ya, lalu kemudian datang lagi ke rumah kita, ibu itu amat kuat, kokoh, lalu kemudian kita berkata untuk tidak mengatakan, memberikan sesuatu kepadanya, kau kan bisa jadi tukang cuci, kau kan bisa menjadi pembantu pada orang, kenapa kau meminta-minta? Pada hakikatnya meminta-minta itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran pun disebutkan, Allah melarang. Tapi kalau dia datang kepadamu karena dia butuh, udah terbiasa, biarkan. Itulah memang yang ditunjukkan kepadanya. Ya kalau itu dosa, dia berdosa, biarlah. Tetapi engkau wajib memberikan sesuatu kepada orang itu. Kalau kau tidak ada dan enggan memberikan, setidaknya tidak memberi komentar. Tidak memberi komentar, biarkan dia berlalu. Orang ini datang setiap hari ke rumah. Assalamualaikum ibu. 5 rumah di komplek itu, di gangmu, tapi rumahmu saja yang didatanginya. Rumahmu saja yang didatanginya. Ada 5 rumah, yang 4 dia tidak datangi. Karena apa? Allah menyuruh dia, menuntun dia ke situ. Jadi jangan mengabaikan. Saya sama istri saya selalu bilang, karena kalau begitu datang dia mulai mukanya masam gitu, karena setiap hari datang. Wajar memang sebagai manusia seperti itu. Tetapi
Tapi jangan, Allah mengingatkan untuk tidak kepada kita. Berbuat baik sajalah kepada orang lain. Ya. Kemudian tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu adalah saudara kita. Yang ketika kita dalam kemalangan, merekalah yang datang kepada kita. Bukan orang yang dari Pelaju kalau datang di sini di Al-Furqan itu, bukan orang yang dari Pelaju yang datang pertama sekali ketika kita dalam kondisi sakit. Bukan. Tetanggamu yang dekat rumah. Kenapa Pak bangun? Dia sakit, sedang dibawa ke rumah sakit. Nah itu. Jadi maknanya sangat besar apa ayat Allah An-Nisa ini. Dan jangankan tetangga jauh, tetangga dekat. Tetangga dekat, tetangga jauh pun kata Allah, engkau harus berbuat baik kepada mereka. Teman sejawat, teman yang akrab. Jangan memisahkan. Kalau istilah kita di dunia ini satu musuh kebanyakan. Ya kan? 1000 teman itu sedikit sekali. Memang itu dalam Islam. Apa? Tidak ada yang membedakan kita antara yang kaya dan miskin. Tidak ada. Di mata Allah itu ketakwaan kita. Siapa yang takwa kepada Allah itulah yang mulia hidupnya di dunia dan akhirat. Dan selalulah berdoa supaya kita dimuliakan oleh Allah. Di hadapannya, ya Allah, ya Tuhanku, muliakan aku di hadapanmu. Tidak perlu orang memuliakan kita. Karena dengan memuliakan, mengharap dimuliakan oleh orang banyak kali prasyarat nanti. Berpakaianlah yang baik, bersikaplah yang harus seperti ini. Bagus nggak baju saya ini? Kopiah saya ini bagus tidak? Jilbab saya bagus tidak? Supaya orang nanti menghargai saya. No way. Tidak perlu. Yang perlu adalah dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah sangat mencintai mereka yang berpakaian yang indah-indah. Indah artinya tidak berlebih-lebihan. Kalau pergi hari Jumat ke masjid, pakailah bajumu. Atau kau ke masjid, pakai bajumu. Itu sebenarnya menggambarkan betapa Allah itu menginginkan orang itu juga indah. Ya, di sini ada disebutkan mereka yang tidak memiliki harta untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka, tetangga yang dekat dengan kalian dan tetangga yang jauh, teman dalam perjalanan dan dalam pemukiman, orang yang sabar, orang yang terdesak kebutuhan, dan budak-budak belian dari hamba saya, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya inilah dari ayat ini. Berbuat baik kita kepada mereka. Ini adalah keseimbangan hidup. Di samping berbakti kepada Allah, juga berbakti kepada sahabat-sahabat. Bukan berbakti. Berbakti kepada sahabat-sahabat kita. Dalam konteks ibadah. Dalam konteks keakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah kewajaran mencintai dunia. Ya. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini. Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk kaya raya. Enggak bisa. Saya enggak bisa, enggak mampu. Ya kan gitu jawabannya kan. Tapi Allah menyuruh kita mempunyai sawah dan ladang.
Ya, harus apa maknanya? Harus ada kecintaan kepada wanita agar kita memiliki generasi. Ya, kepada anak-anak supaya anak-anak kita itu bisa kita atur dengan hidup yang baik. Ya. Harta yang banyak dari jenis emas. Allah mengatakan itu. Jadi kalau Allah mengatakan itu berarti hidup ini boleh kaya raya, boleh memiliki harta. Dan bukan kata kita, ini Ali Imran yang mengatakan. Surat Ali Imran ayat 14, Allah yang mengatakan. Ya kan? Dan kita harus mengelolanya dengan baik. Ya. Kenyataan itu ya kalau dibahasakan itu sah-sah saja gitu. Ya. Fitrah manusia memang menciptakan demikian. Namun kemudian tidak wajar jika kecintaan yang timbul menjadi berlebih-lebihan. Apalagi menjadi kesemua itu sebagai tujuan hidup tanpa memperhatikan urusan akhirat. Kita ini terkadang terlena di dalam kehidupan kita. Dan di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segalanya. Segala yang ada di bumi adalah untukmu. Ya. Yang ada di bumi dan di langit ini adalah untukmu. Terjemahnya seperti itu. Kelolalah, milikilah. Ya. Jangan sia-siakan, berpangku tangan. Ada satu kisah dulu ketika zaman Umar bin Khattab. Ada seorang anak-anak muda, 3 orang anak muda di dalam masjid berzikir setiap hari. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, tubu ilaik, astaghfirullah wa tubu ilaik. Dari pagi sampai sore. Datang Umar bin Khattab, marah dia. Dia sepa itu orang, pergi sana. Karena apa? Siapa yang mau ngasih makan kepada kamu? Kalau bukan kamu, kan kita diberikan hawa dan nafsu, ya. Hawa nafsu yang bisa dikontrol pintunya. Ya. Jadi itu dasarnya. Itulah keseimbangan hidup. Sedikit lagi. Dan ciptakan kebahagiaan hidup yang seimbang. Ini di dalam surat Al-Qasas surat 28 ya ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya. Saya 1 minggu membuat PowerPoint ini untuk mencari ayat yang seimbang. Tidak bisa semudah yang kita katakan untuk merangkum ayat-ayat Allah itu sehingga menjadi satu. 1 minggu, persis terakhir kemarin. Dari hari Ahad kemarin saya dikasih tahu oleh Ustadz Mukarram. Apa yang saya ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata keseimbangan tema yang kita buat ini Al-Quran menyebutkannya gitu loh. Ketika kita mencari di sini, makanya saya pernah bilang kan, kalau kamu belajar Al-Quran itu, Allah akan mengajarimu. Allah akan mengajarimu mencari ayat dan mencari artinya. Menafsirkan ayat itu sendiri.
Kendati kita tidak boleh menafsirkan seperti itu, tapi tertafsir sendiri di dalam pikiran kita. Oh, ini ternyata. Jadi kita terkadang kebingungan. Kalau saya mendapatkan ayat ini lalu kemudian bagaimana dalam ayat yang lain? Adakah dalam ayat yang lain tentang kehidupan mengelola hidup ini? Ternyata ada. Maka dapat di surat Al-Qasas ayat 7. Ya. Dianugerahkan Allah kepada kita kebahagiaan negeri akhirat seperti janji-janji Allah. Tapi kamu jangan lupa kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Agar kita sehat. Orang yang bahagia itu kan sehat. Yakinlah, orang yang bahagia itu sehat. Orang yang sakit jiwanya, hatinya, itu yang sakit terus. Sedikit-sedikit tidak suka dengan itu, sedikit-sedikit tidak suka dengan itu jiwanya terganggu, patut dipertanyakan psikologinya. Kata seorang dokter psikologi, orang-orang yang seperti itu patut dipertanyakan. Jiwanya sehat atau sakit. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Segala sesuatu dalam kehidupannya salah. Makanya jangan menyalahkan orang lain sebelum mengkoreksi diri sendiri. Dan Allah sangat benci terhadap itu. Ragu terhadap apa yang hendak dia lakukan. Saya hari ini mau melakukan apa? Ragu. Yang ragu itu adalah perbuatan setan. Jelas di dalam Al-Quran disebutkan sikap keraguan-raguan itu adalah perbuatan setan. Setan telah membisikkan. Sama dengan membuat, saya pernah katakan kan di dalam majelis ini, membuka topi ini bukan setan nih. Saya yang membuka topi saya. Kalau itu salah, terhadap wanita, yang membuka jilbab itu siapa? Siapa yang membuka jilbab? Dirimu sendiri kan? Kau buka jilbabmu, kau urai rambutmu, pergi keluar. Tapi kita sebenarnya sudah dibisiki oleh setan. Jadi jangan jadi setan. Karena dia cuma tukang bisik. Udahlah. Bukanlah jilbabmu itu. Kau akan lebih cantik. Orang akan lebih memandangmu. Tidak pernah ikut setan campur tangan di dalam perbuatan kita. Hati-hati. Jadi yang kesetanan siapa berarti? Kita. Kita telah dipengaruhi oleh setan. Di dalam apa saja, tidak usah beribadah. Yang melakukan ibadah sebenarnya siapa? Yang Allahu Akbar. Bukan setan yang menggerakkannya, dia hanya membisikkan. Tidak usah menyebut Allahu Akbar. Tidak usah angkat tanganmu berdiri untuk melakukan kegiatan ibadah, sholat malam ini. Bukan kita, bukan setan, kita. Dia hanya membisikkan. Makanya pada yaumil akhir nanti, di yaumil akhir nanti setan akan bersaksi, berpidato ketika kita dihisap. Saya sudah pernah katakan ini apa? Katanya apa? Saya hanya menyeru kepadamu, wahai manusia. Saya tidak pernah mengatakan ikut bersama-samamu. Saya hanya membisikkan. Dan saya pun tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang engkau lakukan. Aku pun akan mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan. Kata setan. Oleh karena itu, pertanggungjawabkanlah sendiri-sendiri. Karena saya pun
di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan yang tidak baik itu, kata setan. Itu kalau kita berlebih-lebihan. Ya. Karena di sini tidak lebih pada dunia dan sebaliknya tidak berlebihan pada akhirat juga. Jadi dunia ada, akhirat ada. Ini kehidupan yang seimbang. Allah mengatakan di surat Al-Qasas. Lalu di surat At-Taha, surat 20, ayat 123, apa kata Allah? Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat nanti. Dalam keadaan buta. Penghidupan yang sempit itu maksudnya, kau miskin. Kita ini kan selalu materi. Miskin dan tidak bisa berpikir. Apabila apa? Apabila kau lengah dari peringatanku, kata Allah. Bisa miskin. Bisa sempit pemikirannya. Dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa kusut hidup itu. Kalau melupakan Allah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya menunaikan hak kepada pemiliknya masing-masing. Sesungguhnya Rob punya hak darimu dan dirimu punya hak. Ya, darimu, keluargamu juga punya hak. Maka berilah setiap hak kepada pemiliknya. Jadi maksudnya dalam kehidupan ini yang seimbang itu Allah punya hak. Kasih hak Allah. Apa hak Allah? Menyembah dia, mengesahkan dia, beribadah kepadanya. Ya. Dirimu punya hak. Kalau sakit makan obat sebagai ikhtiar. Mengikhtiarkan itu boleh. Jangan kalau sakit biarkanlah Allah yang Maha Tahu. Gak bisa. Berobat. Berikhtiar namanya. Ya, kemudian keluargamu juga punya hak. Beri nafkah keluargamu. Ya, kalau anakmu ingin pergi sebentar dengan dia, bertemu dengan temannya, dia tidak punya kendaraan, ya antarkan dia. Jangan biarkan begitu saja. Dia punya hak. Itu salah satu ya. Hak yang paling utama adalah memberi nafkah. Menyekolahkannya, berikan pendidikan kepadanya. Pendidikan yang Islami apalagi ya. Maka berilah hak itu. Itu Rasulullah yang menyuruh kita seperti itu. Beri hak Allah, beri hak dirimu, beri hak keluargamu. Itu keseimbangan itu seperti itu. Adalah balasan kebaikan dunia dan akhirat. Ini mungkin yang terakhir kali ya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'at al-akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang akhirat. Ya. Jika amal dari yang kurang baik, bersiaplah memanen hasil yang kurang baik. Jika tanaman berasal dari bibit yang baik, maka hasilnya pun akan baik pula di akhirat kelak. Jadi ini sebuah pepatah Islam. Kalau menanam yang baik akan memperoleh yang baik. Tapi di dalam Al-Zalzalah surat 99 ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak kepada Allah saja, kepada orang lain sebiji zarah dia akan mendapatkan balasannya. Begitu besarnya Allah itu memberikan. Kalau di dalam Al-Quran surat, lupa saya suratnya itu, kalau diberikan 1, maka akan diberikan 7. Di dalam 7 itu, setiap satu tangkai ada 100. Berarti 700. Kalau kau kasih 2000 perak kepada peminta-minta atau fakir miskin atau anak yatim, 2000 kali 700 berapa?
27, 14 ribu ya. Makanya jangan pelit-pelit memberi. Kasih 100 ribu. Kalau kasih 100 ribu berapa? 700? 7 juta apa 700 ribu? Mau dapat yang banyak, tapi memberi yang sedikit. Allah sudah memberikan definisi. Definisi yang diberikan Allah, apabila engkau memberikan 1, aku akan berikan 7. Di dalam 7 itu setiap tangkai ada 100. Ada 100. Berarti 700 pengembaliannya diberikan oleh Allah. Ini ayat ini pernah nggak sih dibahas dalam pemikiran kita? Kata Pak Bangun 2000 saja. Ya. Karena sebuah kebaikan itu akan dapat 14.000. Logikanya seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Allah tetap akan melipat gandakan. Tapi kalau kau kasih 1.000, kali 700, angkanya 70 juta yang akan engkau terima. Lipat gandanya. Ini itu Allah. Dan Allah melihat setiap apa kebaikan kita. Ya. Allah berfirman lagi, An-Nahl surat 97, barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada dua dalam ayat ini yang bisa kita ambil. Satu apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik apa itu? Hidup di dunia. Ya. Yang kedua, akan memberikan pahala. Pahala itu untuk apa? Untuk akhiratmu. Bahkan pahala itu pun untuk dunia. Kalau ini dosa, ini pahala lebih banyak, maka kehidupanmu akan tenang. Orang yang berdosa, dia akan gelisah. Yakinlah. Orang yang banyak dosanya, setiap hari dia pasti gelisah. Jadi kegelisahan itu adalah dosa. Karena banyaknya dosa kita, kita gelisah. Makanya berbuat baik terus-menerus. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Dan Allah membalasnya 2. Ya, di dunia dan di akhirat. Karena kehidupan yang baik itu akan kami berikan, kata Allah, itu di dunia. Definisinya begitu, pengertiannya begitu, pemahamannya, maknanya begitu, artinya begitu. Makanya Pak Haji menciptakan lembaga kajian pemahaman Al-Quran Al-Furqan Palembang. Untuk apa? Memahami kehidupan beragama yang bersumber daripada Al-Quran. Jangan kata orang, kita. Majelis ini adalah diarahkan untuk memiliki pemikiran. Kita berbeda. Kita berbeda dengan majelis-majelis yang sebahagian kecil. Yang hanya mengumbar cerita. Saya tak hendak bercerita di sini. Pak Haji memberikan tidak hendak bercerita. Menyampaikan ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Harus tegas dalam kehidupan. Kalau tidak tahu Al-Quran, tidak tahu artinya, kau sesat. Yakin itu. Orang yang tidak memahami Al-Quran, kehidupannya akan sesat. Disusahkan oleh Allah. Makanya perlu pemahaman. Perlu dikaji. Perlu dipahami. Pak Haji pun membuat majelis. Jangan ada yang tidak datang nanti ya. Tanggal 4 itu, kita di situ. Di gedung kita itu, Darul Jannah. Dan yang akan memberikannya juga seorang
Dia tidak mau disebutkan seorang profesor, tahunya Bapak itu, Profesor Dr. Najamuddin Siddiq, seorang guru besar di Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tapi orangnya sangat sederhana. Orang tidak tahu siapa dia. Orang yang memiliki ilmu, pemahaman Al-Quran, tafsir Al-Quran yang begitu luas. Kita harus contoh orang-orang yang seperti itu. Yang menjadikan Al-Quran adalah kehidupan. Seperti itulah yang kita sampaikan juga di majelis kita ini. Terkesan memang sangat ilmuwan. Tapi memang ilmu itu perlu logik. Masuk logika apa yang dikatakan oleh Allah. Yang disampaikan ayat per ayat itu. Ya, surat An-Nahl itu, 97 itu, kalau hanya kita baca saja, kita tidak paham. Tapi kita dengan bahas, oh ternyata, ya, kalau orang melakukan amal saleh, laki-laki, perempuan, siapapun dia, akan diberikan kehidupan yang baik. Ini jaminan Allah. Sebuah jaminan. Allah tidak pernah tidak menjamin apa keluar firman-Nya. Pasti. Walaupun kita selalu menyebutkan insya Allah. Diberi kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat. Orang yang berpahala, ada orang terkadang kan berpikir seperti itu. Pahala di akhirat lama banget ya mendapatkannya. Tidak. Interpretasinya bukan seperti itu. Interpretasinya bahwa orang yang berpahala, kehidupannya akan baik di dunia ini. Allah memberikan segala sesuatu kepada dia. Orang yang berdosalah yang sempit. Makanya kita koreksi diri. Kenapa sempit pemikiranku ini hari ini? Kok aku gelisah? Itu ada dosa yang kita lakukan. Yang mau tidak mau kita tidak sadar terkadang ya. Ya. Hidup pasti ada ujian. Ternyata ini yang terakhir. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada ujian. Ya, firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira ini adalah firman Allah yang sudah biasa kita dengar? Ya. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Tidak. Ya. Firman Allah lagi, Al-Insyiriyah 94, 5 dan 6 ayatnya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan ke situ dulu, ke sini dulu, Al-Baqarah. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan diberikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Quran Al-Baqarah 155. Sudah sangat terbiasa kita mendapatkan ini. Ya. Kami berikan cobaan. Kadang ketakutan, kadang kelaparan. Maksudnya kelaparan, kadang ini hari-hari yang sulit ya. Benar nggak? Hari-hari yang tanggal berapa ini? 28. Dari 25 itu hari-hari yang sulit biasanya. Belum gajian. Ya kan? Kan gajian tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Ya. Jiwa ya, kekurangan harta dan jiwa. Buah-buahan itu makanan. Kadang makanan tidak ada di rumah. Pernah kita rasakan seperti itu. Mau beli ini tapi tidak ada uang pembelinya. Ya. Tapi kata Allah apa? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu banyak artinya. Sabar menganggap biasa saja. Ya sudahlah, itu urusan Allah. Itu namanya sabar. Ya, lalu kemudian yang terakhir ya. Ya.
terakhir menghibur kita. Allah menghibur umatnya ini dengan surat Al-Insyirah 94, 5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di surat Al-Insyirah itu apa? Surat setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu ayat yang pendek. Innamal usri usron wa innamal usri usron. Janji Allah itu pasti. Jangan ragu, janji Allah itu pasti. Jadi, kalau sudah pasti, hidup itu harus tenang. Jiwa ini harus ditenangkan. Karena ketenangan jiwa itulah yang akan bisa melaksanakan selalu semua kegiatan kita. Orang yang sehat jiwanya, sehat segala sesuatunya. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.